Jumpa kembali dalam acara Bina Karakter bersama saya, Julie. Adapun episode kali ini berjudul Keluarga Tempat Utama Pembelajaran bagi Anak. Keluarga adalah teladan yang utama bagi anak. Dikatakan, family is where we belong. It's the people in your life who want you in theirs. The ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile. And who love you no matter what. Keluarga memberi teladan yang paling penting dalam mempengaruhi karakter anak. Banyak orang tua yang tidak memenuhi peran penting mereka dalam pembentukan karakter. Memang mengasuh dan mendidik anak bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Bahkan memerlukan kerja keras. Apalagi selain membesarkan anak dalam keluarga dan lingkungan yang baik, orang tua juga menghadapi tantangan dalam mengendalikan anak-anak mereka. Apalagi dalam menghadapi kemajuan dalam dunia digital di mana anak-anak menghadapi media yang buruk yang seringkali mempengaruhi anak-anak kita, di mana anak-anak dengan bebas dapat melihat gambar-gambar porno, berita-berita hoax, dan lain-lain. Tetapi kendala orang tua seringkali adalah tidak mempunyai waktu dalam membimbing anak-anaknya dan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Hal ini sangat berdampak bagi anak-anaknya. Padahal pengasuhan kita sebagai orang tua sangat mempengaruhi kemampuan anak-anak kita untuk belajar dan melakukan pekerjaan tugas sekolah dengan disiplin. Bila anak merasa aman dan diasuh dengan baik dalam keluarga yang baik, dan anak merasa ada dorongan dari orang tua dalam pengaturan diri, ketekunan, dan kedisiplinan, maka hal itu akan meningkatkan prestasi anak dan rangsangan intelektualitasnya akan meningkat. Saat ini, semakin banyak keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan anak. Misalnya, tidak adanya kasih sayang dan pengawasan orang tua, sehingga seringkali mereka kurang siap untuk belajar, kurang fokus, dan kurang ada kemauan untuk bekerja keras dan belajar. Banyaknya pengaruh negatif dalam kehidupan anak-anak kita saat ini membuat orang tua haruslah jauh lebih bersemangat dalam menciptakan kehidupan keluarga dan lebih waspada dalam meningkatkan moral anak. Untuk setiap keluarga, apapun kekuatan dan kesulitan, kita harus membuat anak-anak kita menjadi prioritas yang utama. Keluarga patut membantu anak-anak membangun karakter yang kuat dan berhasil, karena keluarga adalah fondasi pengembangan intelektual dan moral bagi anak-anak. Jadikanlah pengembangan karakter sebagai prioritas utama Anda. James Stenson dalam tulisannya A Handbook of Parent Leadership mengatakan bahwa orang tua harus melihat anak-anak mereka sebagai orang dewasa yang masih dalam pembentukan. Agar apa yang kita lakukan sekarang terhadap anak-anak kita akan mempengaruhi karakter anak-anak kita di masa depan. Kita sebagai orang tua patut bertanya pada diri sendiri. 1. Apakah pendekatan kita dalam mengasuh anak-anak kita mempengaruhi anak di masa depannya, dan apakah memberi dampak kepada si anak kelak? Yang kedua, apakah si anak akan menjadi orang yang bertanggung jawab kelak? Dan yang ketiga, karakter seperti apa yang kita sebagai orang tua inginkan ketika anak-anak kita tumbuh dewasa kelak? Yang kelima,
Dan bila ada yang bertanya kepada mereka, bagaimana orang tua Anda mempengaruhi perkembangan karakter Anda? Jawaban apa yang kita sebagai orang tua harapkan dari anak-anak kita? Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar tentang pohon sebagai teladan dalam mengajarkan karakter kepada anak-anak kita. Ya, cerita tentang pohon sebagai teladan yang mengajarkan karakter kepada anak-anak kita. Pohon tidak makan dari buahnya sendiri. Buah adalah hasil dari pohon itu. Namun, dari mana pohon memperoleh makan? Pohon memperoleh makan dari tanah. Semakin akarnya dalam, semakin dia bisa menyerap nutrisi lebih banyak. Semakin hubungan anak-anak kita dekat dengan orang tuanya, semakin ia menyerap teladan dan karakter yang baik dari orang tuanya. Dan tentu, jangan melupakan Sang Pencipta sebagai sumber kehidupan kita. Pohon memastikan dirinya tumbuh menjulang, yang berarti kita memanfaatkan dan mengembangkan potensi diri dan berprestasi yang terbaik dalam kehidupan sehingga dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Dan dengan pohon berdaun rindang dan berbuah lebat, berarti kita menjadikan keunggulan diri kita untuk bisa menginspirasi dan menebar manfaatnya kepada orang lain, yang kelak dapat diikuti anak-anak kita melalui teladan dari orang tuanya. Waktu yang kita gunakan bersama anak-anak kita menjadi sebuah kenangan yang berharga bagi anak-anak kita. Sangat penting untuk bersama dengan anak-anak kita dalam kegiatan sehari-hari. Anak merasa aman dan merasa berarti dan berharga ketika mereka merasa dicintai. Mereka menjadi terikat secara emosional kepada kita. Keterikatan kepada kita membuat mereka lebih memberi respons dan menerima kita. Cinta kepada anak berarti kita meluangkan waktu kita dengan anak-anak. Waktu bersama anak-anak menjadi sangat penting. Saat bersama, itulah kita bisa memperhatikan bagaimana mereka berperilaku. Kita melakukan aktivitas bersama dan menjaga hubungan dengan baik antara orang tua dan anak sambil membimbing dan mengkoreksi perilaku yang tidak baik. Bila ia memukul adiknya, kita dapat menegurnya dengan mengatakan, "Apakah dengan cara seperti itu kamu memperlakukan adikmu?" Mencintai anak-anak berarti bersedia berkorban untuk kepentingan mereka. Komunikasi yang baik tidak terjadi secara otomatis hanya karena kita menyediakan waktu. Kita perlu melakukan sesuatu untuk mewujudkan saling tukar pikiran dan pengalaman yang berarti. Demikian pula tidak ada pengorbanan yang lebih besar. Tidak ada tindakan yang lebih besar daripada cinta untuk anak-anak dan mempertahankan pernikahan dari perceraian agar anak-anak dapat hidup bersama dengan orang tuanya dan saling mengasihi. Cinta antara ibu dan ayah memberikan kontribusi besar terhadap perasaan aman dan sejahtera seorang anak. Dengan tinggal bersama-sama, melalui saat baik maupun buruk, mengajarkan kepada anak-anak kita pelajaran yang hidup, yang penting tentang mengajarkan pada anak-anak kita pelajaran hidup yang penting tentang makna dari komitmen. Mengajar dengan teladan juga termasuk mengasuh anak-anak kita dengan cinta dan hormat. Anak meneladani bagaimana orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, memperlakukan satu terhadap yang lain.
Apakah kita saling menyayangi atau malah saling memaki bila sedang bertengkar? Apakah kita cepat berbaikan kembali atau marah hingga berhari-hari? Atau bahkan meninggalkan rumah dan anak-anak? Konflik bisa muncul setiap saat dan dapat membuat kemarahan dan perasaan buruk yang terus mengganggu hubungan. Tetapi, bila ditangani dengan baik, bagaimanapun konflik memberi kesempatan pada keluarga untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan mendorong perkembangan karakter bagi anak. Sebab itu, ubahlah konflik dalam keluarga menjadi sesuatu yang baik dengan menggunakan pendekatan dengan cara yang adil dalam memecahkan masalah. Antara lain, satu, dengan saling memahami. Yang kedua, dengan adil, saling setuju dengan solusi sebuah masalah. Yang ketiga, melakukan pertemuan sebagai tindak lanjut mengevaluasi bagaimana solusi tersebut bekerja. Pendekatan secara adil ini mendorong perkembangan moral dengan cara menghormati, dengan mendengarkan perasaan mereka dan pandangannya, serta melibatkan mereka untuk membantu memecahkan masalah dengan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, anak-anak akan lebih mudah kelak untuk bekerja sama dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Our family is a circle of strength, founded on faith, joined in love, kept by God, together forever. Nah, sampai di sini dahulu acara Pinter Bina Karakter kali ini. Sampai jumpa dalam acara Pinter yang selanjutnya.